Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru nih di pertemuan 9 tentang menjalin kebersamaan melalui toleransi. Sebelumnya sama-sama kita berdoa dulu sebelum belajar biar ilmunya dan juga waktunya bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjalin kebersamaan melalui toleransi atau implementasi daripada Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 begitu. Nah, di sini ada ilustrasi gambar nih. Ada seorang anak yang kemudian dibantu dua anak lainnya untuk untuk menaiki undakan ya, atau kayak lahan yang agak tinggi sedikit seperti itu. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwasanya anak kecil yang baju hias-hias itu yang di tengah, dia mendapatkan bantuan dari kedua temannya kayak gitu. Ini merupakan bentuk contoh daripada toleransi. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin sering bilang toleransi gitu ya. Nah, toleransi ternyata bentuknya salah satunya adalah menolong orang tanpa melihat status dan juga tanpa melihat siapa dia, asalnya dari mana, agamanya apa, seperti itu. Kita akan masuk ke dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41, di mana Quran surat Yunus ini menjabarkan tentang toleransi. Saya coba bacakan, nanti diikuti ya di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Oke. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Baik. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Bagus. Kita masuk ke ayat 41 ya. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Silakan. A'antum bari'una mimma a'lam wa anna bari'um mimma ta'malun. Oke. Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Saya coba bacakan secara full ya. Sama-sama kita simak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Nah, di sini kita punya tajwid ya, ada warna-warnanya, tapi ini nggak semua saya warnai. Ini beberapa yang penting-penting yang biasanya suka keliru. Di sini ada wa minhum may yu'minu. Nah, mim mati bertemu dengan mim. Nah, di sini disebut sebagai idgham mimi. Cara bacanya dia ditahan, kayak ada tasjidnya gitu. Jadi wa minhum may yu'min. Nah, gitu ya. Terus yang biru kedua juga sama, ditahan juga. Wa minhum mallah gitu ya. Nah, di sini ada nun mati dengan lam ya. Ini termasuk idgham bila gunah gitu ya. Jadi langsung masuk ke lamnya. Malla seperti itu. Dan di akhir kita punya warna ungu, ada
mat arid li sukun. Mufsidin. Dibaca panjang aja gitu ya. Terus di ayat 41 kita punya warna kuning. Wa in kadzabuka. Ingka. Nah, ini ikfa ya, udah jelas. Kadzabuka. Nah, ini mat tabi'i. Faqul li amali. Itu termasuk nih. Faqul li amali. Nah, ini juga sebenarnya mat tabi'i ya, dua-dua ini. Walakum amalukum. Ini izhar syafawi, mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Masuk ke sini antum juga termasuk ikfa. Tumbariuna. Ini termasuk mim mati bertemu dengan ba. Hukum bacaan mim mati bertemu dengan ba ya, ikfa syafawi. Cara bacanya ditahan seperti ada tasjid. Kita masuk wa ana bari. Nah, ini matobi'i mimma ta'malun. Nah, masuk ke mat arid li sukun kayak gitu. Insya Allah udah pada paham ya. Kalau belum, ntar bisa disimak lagi penjelasan tajwid di materi sebelumnya. Di situ udah saya coba jelaskan secara lebih detail gitu. Sekarang kita akan bahas lebih kepada esensi ayatnya. Nah, ayat di Quran surat Yunus ini, utamanya 40-41, menceritakan tentang perbuatan toleransi. Di sini artinya berbunyi, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Di ayat 41-nya, di antara mereka ada orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi di ayat ini dikatakan bahwasanya pekerjaan orang Muslim dan pekerjaan orang kafir itu adalah pekerjaan masing-masing. Maksudnya apa yang dilakukan itu adalah urusan masing-masing. Jadi orang Muslim berlepas daripada apa yang dilakukan dalam konteks ibadah dan ketuhanan daripada umat agama lain, begitupun umat agama lain terhadap orang-orang Muslim. Jadi toleransi yang ditunjukkan di ayat ini adalah ketika kita menjalankan apa-apa yang disebut sebagai hak dan kewajiban kita menurut ajaran yang telah ditetapkan. Seperti itu. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu bahwasanya nih Allah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, gitu ya. Dikatakan di ayat 41-nya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, itu maksudnya adalah Muslim, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berusaha melakukan perbaikan dan kemaslahatan, serta menjadi perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di bumi. Ini di ayat 41 juga terlihat ya, di bagian terakhir, Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Kita diperintahkan untuk tidak berbuat kerusakan. Yang ketiga adalah tetap semangat dan tidak putus asa dalam berdakwah. Yang keempat, tidak menggunakan cara paksa dan ancaman, apalagi kekerasan. Jadi nggak memaksa nih teman-teman ya. Kalau misalkan mau memberitahu kebaikan atau menunjukkan sebuah kebenaran, itu tidak dengan cara memaksa. Dan yang terakhir adalah menjaga kesantunan dan bertutur kata serta bertindak yang baik. Kayak gitu. Nah, sebetulnya, Pak, toleransi itu apa sih? Kak, toleransi itu apa? Toleransi itu secara bahasa berasal dari kata tolere. Ini bahasa ininya ya, secara bahasa ya. Toleransi itu artinya adalah menanggung atau menahan. Jadi secara bahasa toleransi itu artinya menanggung atau menahan. Nah, adapun secara istilah, toleransi itu bisa dimaknai sebagai sikap membiarkan orang-orang mempunyai keyakinan lain dan menerima kenyataan tersebut karena mengakui hak kebebasan setiap orang dalam hal keyakinan hatinya. Jadi toleransi itu artinya kita membiarkan orang mempercayai apa yang dia yakini gitu, baik dalam bentuk agama maupun dengan hal yang lainnya. Itu disebut sebagai toleransi atau tenggang rasa. Kemudian batas-batas toleransi itu sejauh apa sih? Batas-batas toleransi itu
Yang paling utama adalah setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu. Jadi kalau dalam konteks agama, dalam konteks ibadah, itu sudah urusan masing-masing. Muslim dengan urusan muslimnya, dan non-muslim dengan urusan non-muslimnya. Jadi tidak mencampuri urusan dalam hal agama. Yang kedua adalah toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama, bukan toleransi dalam masalah-masalah agama. Jadi boleh kita bertoleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama, asal tidak bertoleransi dalam hal-hal yang sifatnya agama atur, seperti akidah dan keyakinan. Kayak gitu. Ini juga sejalan dengan Quran surat Al-Hujurat ya, teman-teman, di ayat 13 yang dikatakan bahwasanya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan juga seorang perempuan. Kemudian dijadikannya kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan perempuan. Dan juga dalam bentuk yang lebih jamak lagi, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar saling mengenal. Jadi banyaknya perbedaan, banyaknya keragaman itu adalah sunnatullah. Sudah sunnatullahnya gitu ya. Allah menciptakan manusia itu, atau Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, beragam dan beraneka jenis. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam bagian menjaga kerukunan. Nah, dalam konteks menjaga kerukunan, toleransi ini dapat kita lakukan dengan berbagai hal gitu ya. Di sini saya punya 4 contoh perilaku yang dapat menunjukkan toleransi untuk menjaga kerukunan. Yang pertama adalah silaturahim dengan keluarga dan tetangga. Nah, silaturahim dengan keluarga dan tetangga ini penting sekali gitu ya. Baik dengan keluarga dan tetangga yang satu keyakinan dengan kita maupun dengan yang berbeda keyakinan atau lintas keyakinan. Tetap kita harus menjaga toleransi dalam hal kemanusiaan. Yang kedua adalah tolong-menolong antar sesama. Ini sejalan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang kemudian dikatakan bahwasanya manusia itu di antara kita harus bisa menolong satu sama lain, terutama dalam keadaan-keadaan seperti terjadi musibah ataupun saat saudara-saudara kita mengalami kesulitan. Dan yang ketiga adalah menghormati dan mentaati aturan yang telah dibuat. Nah, kalau kita sudah membuat aturan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah lingkungan, itu wajib kita mentaatinya. Untuk apa? Menjaga toleransi, menjaga kerukunan antar sesama. Karena aturan yang telah dibuat itu adalah untuk kepentingan bersama. Seperti aturan-aturan yang dibuat di lingkungan rukun tetangga, rukun warga, aturan-aturan yang ada dalam organisasi, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah saling menyayangi dan mengasihi. Ini poin penting, karena Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim. Dan kita sebagai umat Islam diajarkan bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka wajib hukumnya kita menebarkan kasih dan menebarkan sayang baik kepada sesama manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lingkungan. Seperti itu. Hal yang harus dihindari dari seseorang yang ingin menjaga toleransi atau mengedepankan kerukunan adalah egoisme dan ekstremisme. Egoisme itu apa, Pak? Egoisme itu adalah kondisi ketika kita lebih mementingkan ego kita, hasrat kita, keinginan pribadi kita. Maka ketika kita mengedepankan ego kita, toleransi dan kerukunan itu sulit untuk tercipta. Yang kedua adalah ekstremisme, artinya paham yang menyatakan bahwasanya meyakini sesuatu terlalu berlebihan. Kita sebagai muslim, betul kita muslim, kita Islam, betul kita Islam, tapi tidak memaksakan kemusliman kita dan keislaman kita kepada saudara-saudara kita yang tidak seagama. Cukup menjaga toleransi dalam hal kemanusiaan. Tidak dipaksa orang-orang di luar Islam untuk masuk Islam, tidak. Karena itu termasuk perbuatan yang ekstrim. Kita kalau ingin berdakwah dengan dengan kebaikan, dengan hal-hal yang ahsan, hal-hal yang baik seperti itu, tidak dengan cara memaksa. Selanjutnya ada konsep-konsep kerukunan umat beragama.
Jadi ada banyak konsepnya. Saya bawakan 3. Yang pertama adalah inter umat beragama atau sesama umat beragama, umat yang beragama sama gitu. Dalam hal ini misalkan Islam dengan Islam kayak gitu ya. Ini telah diterapkan di zaman Nabi gitu ya, bahwasanya Rasulullah SAW juga melakukan hal serupa. Dikatakan dalam Quran surat Al-Fat ayat 29 yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW tetap bersikap ramah dan juga bersikap ramah terhadap sesamanya, terhadap sesama muslim gitu kan. Jadi kondisinya sesama umat beragama pun harus kita menjaga kerukunan. Kadangkala ada hal-hal atau konsep-konsep yang tidak sejalan antar satu orang dengan orang lain. Memandang Islam itu wajar. Karena mazhab saja ada 4 ya, banyak. Kemudian cara pandang dalam Islam pun beragam. Maka hal yang dikedepankan adalah toleransi. Saya misalkan menggunakan mazhab Syafi'i, teman-teman misalkan menggunakan mazhab yang lain, menggunakan mazhab Hanafiyah atau menggunakan mazhab Hanbali gitu ya, atau Maliki. Itu tetap kita hargai dan kita hormati. Jadi jangan diledekin, oh kenapa sholatnya begini bentuknya, oh kenapa cara beribadahnya seperti itu gitu kan, karena mazhab yang digunakan mungkin saja berbeda dan itu harus dikedepankan toleransi gitu. Yang kedua adalah antar umat beragama. Nah, ini konteksnya lebih umum, antar muslim dengan non muslim misalnya. Ini juga harus dijaga kerukunannya ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat jelas di Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Yang ayat intinya itu adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi dalam hal agama tetap masing-masing nafsi-nafsi. Kalau misalkan muslim menjalankan ibadahnya begitu, teman-teman non muslim menjalankan ibadahnya seperti itu gitu kan. Tidak dicampur adukan antar satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Itu disebut kerukunan dalam hal antar umat beragama. Tapi dalam konteks kemasyarakatan wajib hukumnya saling tolong menolong. Tetangga kita misalkan non muslim sedang dalam kesulitan, kita sebagai muslim harus kita tolong seperti itu. Yang ketiga konsepnya adalah umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini hubungannya dengan negara. Jadi setiap umat beragama bagaimana membangun negara dan bangsanya bersama-sama. Ini dibutuhkan kolaborasi yang luar biasa, dan di sini dibutuhkan pengertian dan juga kerukunan yang luar biasa antar umat beragama supaya menciptakan sebuah bangsa yang dapat berdiri dengan banyak keragaman walaupun berbeda-beda dan bersuku-suku atau berbangsa-bangsa. Jadi itu 3 konsepnya tadi ya. Lanjut. Apa sih manfaatnya kita menjaga kerukunan? Tentu banyak sekali manfaat yang kita dapat dari kita menjaga kerukunan. Yang pertama, kerukunan ini dapat menciptakan stabilitas nasional. Wah, ini bahasanya agak berat ya. Intinya adalah stabilitas nasional atau kestabilan bangsa itu dapat tercipta ketika masyarakatnya rukun, nggak saling gontok-gontokan, nggak ada yang kemudian membakar rumah ibadah agama lain, nggak ada yang kemudian mempersekusi tokoh agama dari umat agama lain kayak gitu. Kalau sudah terkumpul rasa kerukunan itu, terjalin rasa kebersamaan, insya Allah stabilitas nasional atau kestabilan negaranya itu akan terjaga. Intinya negaranya akan aman dan tidak guncang seperti itu. Yang kedua adalah dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Tentu kita tidak menginginkan hal-hal yang merugikan bagi diri kita, masyarakat kita, bangsa, dan juga agama kita. Maka setiap orang, khususnya muslim, wajib atau harus memikirkan tindakan sebelum perbuatan. Kalau saya melakukan seperti ini, efeknya apa ya? Gitu kan. Kalau saya melakukan hal ini, agama saya tercoreng nggak ya? Kalau melakukan seperti ini, bangsa dan negara saya tetap utuh nggak ya? Kerukunannya kayak gitu. Jadi kita berpikir untuk menjaga kerukunan itu, dimulai dari diri kita. Makanya, kerukunan ini dapat menghindarkan diri kita dan juga masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.
Dan terakhir adalah terhindar dari perpecahan. Ini sudah konsensus bangsa. Indonesia itu diciptakan atau didirikan dengan yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka kerukunan itu wajib ditekankan untuk menghindarkan perpecahan. Tidak juga dengan agama lain. Di agama sendiri pun tetap harus dikedepankan yang namanya kerukunan agar tidak terjadi perpecahan dalam internal umat Islam itu sendiri. Nah, sebagai umat Islam, sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, saya mengharapkan kita dan teman-teman semuanya ini bisa untuk akhirnya menjaga kerukunan, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun dalam kita memandang sebuah masalah ataupun kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa disimak lagi Google Classroom-nya karena setelah ini kita ada pengisian penilaian sikap melalui Google Form seperti itu ya. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.